Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Di atas langit kelima, ada awan mendung, dan di sini penuh semangat, dan ada banyak tulang di tanah. Mengenali dengan hati-hati, banyak dari kerangka itu adalah magis yang luar biasa. Dalam kekacauan batu, Chenan menemukan puluhan sisa-sisa malaikat. Sayap mereka setidaknya 14 pasang. Sekilas, mereka adalah dewa-dewa kuno paling kuat di barat. Tulang mereka sangat berbeda dari malaikat saat ini, mereka hampir transparan, seolah-olah mereka dibentuk oleh cairan kondensasi. Tentu saja ini bukan lagi tulang dari era mitologis ini, itu dibiarkan dari tahun-tahun tanpa akhir. Tulang-tulang yang menyedihkan dan patah, tersebar di mana-mana di bebatuan yang kacau, sepertinya membisikkan lagu yang pernah tragis, jalan menuju langit, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di surga ke-9. Chen Zan berdiri di tengah-tengah kekacauan, dan mengangguk diam-diam setelah bertemu Chen Nan. Mata Chen Nan sedikit basah, dan dia akhirnya datang bersama dengan ayahnya dan akan bertarung bersama. Longer, Kongkong, Yi, Sueng Xuan, Susu semua bergegas, berteriak dengan mesra di sekitar Chen Zan. Beberapa mulut anak-anak sangat manis, terutama Suan Suan dan Susu, yang tidak mengenal kehidupan sama sekali, dan sepertinya tidak takut sama sekali paksaan tak terlihat Chen Zan. Dia buru-buru naik ke bahu Chen Zan, dan duduk tanpa kesopanan. Mari kita bertemu ibumu sebentar. Chen Zan membuka dunia batinnya dan membawa Chen Nan bersama beberapa anak. Ibu, pada saat dia melihat Chen Mother, air mata di mata Chen Nan tidak bisa lagi membantu, dan dia berguling tak tertahankan. Ibu dan anak bergabung bersama dan berpisah selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan akhirnya bertemu lagi. Xiao Nan, tidak ada perubahan dalam penampilan Chen Chen. Dia masih sangat cantik dan bermartabat. Ketika dia melihat Chen Nan, matanya kabur. Nenek, kelima anak itu berlari dengan cepat. Anak baik, Chen Mother membelai pipi beberapa anak, jelas sangat senang dan bersemangat. Di mana ibu mertuamu? Itu juga Zhou Xiongtian. Cepat, undang dia masuk. Ibu Chen mendorong Chen Nandao. Oke. Chen Nan ragu-ragu sedikit, dan keluar dari dunia batin pertempuran Chen, mengundang 6 jiwa putri langit. Kemudian, dia pergi ke pertempuran Chen. Jangan pikirkan itu, kami dulu ada, kami dulu bertarung, tidak peduli apa hasilnya, kami sudah mencoba yang terbaik, semuanya sudah cukup. Chen Zan memandang Chen Nandao. Aku tahu, aku tidak memiliki beban psikologis apapun, Chen Nan mengangguk. Tidak ada pidato di antara keduanya, beberapa kata tidak perlu banyak, beberapa hal tidak perlu dibicarakan, dan sekarang semuanya hanya bisa diselesaikan dengan pertempuran terakhir. Ketika dia berjalan keluar dari dunia batin perang Chen, dia jelas merasa bahwa ada kekuatan besar yang pulih di atas surga ke-9, seperti binatang buas yang bisa menghancurkan seluruh Tianyu, memberikan rasa penindasan yang sangat kuat dan membuat orang-orang gemetar dari hati. Apakah itu jalan surgawi? Dia menghancurkan semua makhluk dan menyerap kekuatan 6 alam. Apakah dia terbangun sekarang? Tidak. Setan itu datang dan menatap ke langit juga, mengatakan, dia selalu tidur seperti ini, tetapi bagian dari pikiran bawah sadarnya selalu memperhatikan Tianyu. Dia menganggap dirinya sebagai kucing raksasa seperti gunung dan memperlakukan kita sebagai mikro. Tikus tak terlihat. Petik 2. Apakah kucing bermain dengan tikus? Chen Nan berani menjadi begitu dekat dengan Heavenly Dao untuk pertama kalinya, dia merasakan napas yang menghancurkan. Banyak dewa peri melihat-lihat di surga kelima, melihat sisa-sisa para pendahulu di mana-mana, mereka agak muram di hati mereka, karena mereka tahu bahwa dewa-dewa peri bahkan mungkin tidak memiliki sisa-sisa, dan penampilan lengkap para dewa dihancurkan, setidaknya tulang tak berujung setidaknya ditinggalkan oleh pembudidaya surga. Saudaraku, di sisi lain, sambil mengangkat pisau sihir putus asa, Heiki datang ke depan Raja Chu Xiangyu. Saudara kedua, Raja Chu Xiangyu adalah orang pertama yang memulai perjalanan ke surga, dan telah berperang di sini selama bertahun-tahun. Para teroris dalam 5 hari pertama hampir musnah oleh mereka. Heiki menoleh untuk melihat Dugu dikalahkan tidak jauh, dan berkata dengan marah, bisakah Song Zan Debu membebaskan mereka? Sosok Raja Chu Xiangyu mirip dengan Heiki. Dia meraih Heiki dan berkata, jangan bicara lagi, maka kita semua bisa menyerah seperti saudara ketiga. Dewa besar Dugu mengalahkan langit dan terbang dari bulan, berteriak di atas langit, pergilah ke surga ke-6. Minumlah. Yang pertama dilarikan ke langit, Raja Rakyat, Dewa Hantu, Ruang dan Waktu Dewa Besar, Langit Berbintang Jiwa Perang Kuno, Chen Zan, Chen Zhu, Chu Xiangyu dan yang lainnya semua naik ke langit. Chenan, dengan 5 anak, bergegas ke surga ke-6 dalam sekejap. Hei, senyum Senran datang. Di surga ke-6, Raja Chaos berdiri di udara. Dia menatap Dugu dengan dingin mengalahkan langit dan yang lainnya. Dugu mengalahkan langit dan menatapnya, berkata, apakah kamu begitu tidak sabar? Kupikir pada saat terakhir bisa bertemu denganmu, apakah kamu harus memisahkan hidup dan mati sekarang? Karena kamu di sini, aku tidak sabar. Aku sedang meninjau segmen pertempuran tahun ini di Tiandao. Ayah dan anak dari kelas anti-level, aku memandang rendah dirimu. Sekarang benar-benar istirahat. Dugu mengalahkan langit dan tertawa, apakah Anda mencari kematian? Tanpa perlindungan surga, bagaimana Anda bisa menghentikan kami sendirian? Bertarung sendirian denganku, tidak ada orang lain yang bisa ikut campur, bisakah kamu berani? Mata Chaos tenang, dia berkultivasi untuk dunia kuno, dan dia sendirian, dunia hampir tak terkalahkan, tampaknya ingin memerangi moral para dewa.
Aku akan bertarung denganmu. Chenan keluar dari kerumunan, dan dia takut pada Chaos King, terutama benih-benih dari dunia aslinya yang hanya bisa menekan 3 neraka Chaos King. Setelah melihat Chenan, Raja Chaos membenci giginya, meskipun dia memiliki kekuatan magis, meskipun dia sangat terkendali, dia masih ingin marah, dan ekstremitas 10 partai, yang dengan susah payah dikorbankan, baru saja dilenyapkan oleh Chenan. Dia sangat marah. Apa gunanya membunuhmu dulu? Raja Chaos mendatangi para dewa dalam satu langkah, dan sepertinya dia tidak takut membunuhnya. Dugu Baitian mengulurkan tangan untuk menghentikan Chen Nan dan berkata, kamu tidak harus menembak, seperti yang dia inginkan, aku akan menghancurkannya hari ini. Dewa hebat Dugu Baitian tampak serius dan melangkah maju dalam kehampaan, mengatakan, Raja Chaos berharap jangan biarkan aku jatuh. Petik 2. Haha. Chaos King tertawa, tidak ada yang berani berbicara kepadaku dengan nada ini, aku tak terkalahkan di bawah langit. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia hanya bisa melirik Raja Manusia, dia ketahuilah bahwa Raja Rakyat, apakah dulu atau sekarang, adalah musuhnya. Setelah bermain game, aku akan tahu jika kamu tidak terkalahkan. Sosok tinggi jangkung Dugu meledak menjadi cahaya ilahi yang luar biasa, dan beberapa segel misterius ditarik ke pintu reinkarnasi di kejauhan. Di luar, sosok iblis yang tergantung di atas benua yang cerah dengan cepat menghilang, dan kemudian terbang keluar melalui pintu reinkarnasi, kemudian peti mati berdarah keluar dari sosok iblis, dan darah keenam ditutupi oleh darah dari surga. Energi yang menakutkan berfluktuasi di sini, ke segala arah. Darah dan daging. Dengan teriakan Dugu mengalahkan. Langit, peti mati darah hancur, kabut darah yang tak berujung memenuhi langit yang tinggi, dan kemudian hujan darah dan tulang yang patah dengan cepat mengalir menuju dewa besar Dugu mengalahkan langit. Guntur meledak, guntur yang tak berujung, yang memekakkan telinga, dalam cahaya listrik yang tak berujung, tubuh-tubuh yang dikalahkan kesepian dewa besar berulang kali hancur dan diatur kembali, dan akhirnya seluruh tubuh mengungkapkan harta yang mempesona, dan daging dan jiwa pernah berubah telepon balik dan bergabung untuk membentuk tubuh pertempuran yang sempurna. Paksaan semacam ini, belum lagi bahwa peri di punggung sudah hampir lumpuh, bahkan Raja Kekacauan tidak dapat membantu tetapi mengangkat alisnya dengan terkejut, dan berkata, setelah 3 transformasi jiwa, saya merasa bahwa 3 jiwa perang telah terintegrasi ke dalam tubuh Anda. Petik 2. Bagus. Dugu mengalahkan langit, rambut hitam tebal, tanpa angin, otomatis, memegang prajurit suci, Duogu, di tangan kanannya, berteriak, bisakah kau membunuhmu dengan cukup? Listrik yang dingin di mata seperti 2 pedang substantif, langsung menunjuk ke jantung Chaos King. Telapak tangan Chaos King menjentik dengan ringan, dan cahaya kabur muncul, berpotongan dengan 2 lightsabers, dan membuat suara nyaring. Dia berkata dengan dingin, itu tidak buruk, lalu datang dan bertarung. Mati. Dugu mengalahkan langit dengan minuman ringan, dan seluruh orang menghilang menjadi sinar cahaya, dan kemudian ruang di depan Raja Chaos sepenuhnya dimusnahkan. Raja Kekacauan mendengus dan bergegas keluar. Armor itu hancur di tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan memanggil 3 neraka yang tersisa. Sebuah pedang melonjak ke langit, Dugu mengalahkan langit dan memusnahkan ruang dan waktu, Duogu, di tangannya segera terbelah, dan di mata Raja Kekacauan dan semua orang yang tidak percaya, dia langsung membelah neraka yang berat. Kekuatan spiritual tak berujung melonjak seperti tsunami terjadi, dan Dugu mengalahkan tangan surga seperti gua tanpa dasar, dan mulai menyerap energi gila tanpa henti. Raja Kekacauan terbang kembali, mengendalikan 2 neraka, dan tampak sangat bermartabat, mengatakan, aku masih memandang rendah dirimu, kau sudah bisa menjadi raja, tidak lebih lemah dari raja tahun ini. Apakah itu cukup untuk membunuhmu? Dugu mengalahkan langit dengan tatapan suram, sudah dipromosikan menjadi niat membunuh, dan roh pembunuh yang tak ada habisnya seperti angin dingin menyapu dedaunan. Jika bukan karena Chenan, iblis dan orang lain untuk melawan, banyak dewa peri mungkin menolak saya tidak tahan lagi. Kamu tidak bisa membunuhku. Raja Kekacauan berubah menjadi tubuh fana, dan dia menelan 2 neraka yang tersisa dalam satu gigitan, meraih ke arah Lonely Sky. Cakar raksasa seperti gunung tidak lagi menghancurkan waktu dan ruang, tetapi sepenuhnya menghancurkan waktu dan ruang yang lewat tiba-tiba menyusut. Telapak tangan Dugu mengalahkan langit, Duogu, juga menjadi 10 juta kali lebih besar dalam sekejap. 2 Raja Agung-Agung bertarung bersama, dan surga ke-6 terus-menerus rusak. Melihat ruang ini tidak dapat dijamin. Kabut langit menyapu 10 arah, cahaya ilahi yang tak berujung berdampak, dan hamparan luas tanah hancur menjadi kekosongan yang tak berujung. Ayo pergi, tidak ada penjaga surga di sini, tidak mungkin ada di sini, dan mereka semua akan dihancurkan di bawah pertempuran keduanya. Setelah iblis mengatakan kata-kata ini, yang pertama bergegas menuju surga ke-7. Susuo berbisik meremehkan, pria keren berambut putih, apakah kamu tidak peduli jika Dugu terlalu besar? Apakah kamu takut dia akan mati di sini? Iblis melihat kembali ke perang yang hancur berantakan, berkata, setelah memulai perjalanan ke surga, tidak ada yang yakin bahwa kita dapat bertahan hidup. Kita semua siap bertarung. Tetapi dia tidak bisa mati di langit sendirian. Di sini, jika dia mati di tangan Raja Kekacauan, maka dia tidak akan menjadi yang asli. Petik 2. Kata-kata seperti itu mengungkapkan kebanggaan penghinaan terhadap hidup dan mati, dan pada saat yang sama, mereka penuh kepercayaan pada kesendirian Dugu. Ledakan. Di bawah, langit berat ke-6 telah benar-benar hancur di bawah pertempuran sengit antara 2 raja lama, dan 2 karakter tertinggi telah terbunuh dalam kekosongan yang tak ada habisnya.
Raja Iblis, kau dan aku akan melanjutkan pertempuran tahun itu. Raja Yuluo terbang keluar dari langit ketujuh. Di belakangnya ada Chaos, King of the Wind, Tongtian dan King Kuimu. Kamu tidak layak, iblis berkata tanpa ampun, dengan dingin berkata, saya terluka parah dan sekarat setelah hari-hari pertempuran, Anda tidak dapat membantu saya, apalagi sekarang. Pergi mati, Raja Iblis, tangan iblis pembasmian dunia mengejutkan. Hampir seketika, surga ketujuh diselimuti, dan Yuluo King terperangkap di dalamnya. Raja Yuluo bergegas ke atas, mencoba memecahkan blokade, tetapi seperti burung di dalam sangkar, dia tidak bisa menghancurkan blokade sama sekali. Apa keputusasaan? Raja Yuluo saat ini putus asa, membunuh dengan aspirasi Ling Yun, dan mencoba untuk memusnahkan Master Iblis dengan tangan kosong, tetapi pada akhirnya sedih untuk menemukan bahwa itu bukan lawan iblis. Era Taiko adalah era kelemahanku. Itu jauh dari budidaya Raja Iblis sebelumnya. Kamu bukan lawanku di bawah cedera parahku pada waktu itu. Berani bersaing denganku sekarang. Mati. Master Iblis mengganggu awan sihir langit anime, mengumpulkan semua arah, dan meletakkan energi pedang yang tak ada habisnya di langit yang tinggi. Raja Yuluo hancur secara langsung. Namun, rohnya yang abadi tidak binasa, dan dia menyusun kembali tubuh aslinya di langit dan berteriak, 9 langit dan 10 bumi adalah satu-satunya penghormatan saya. 9 lapisan surga dan 10 lapisan bumi belakang yang dibentuk oleh vitalitas kelahirannya muncul dalam suara keras yang bergemuruh dan diperas ke arah iblis, berusaha menghancurkannya. Namun, fungsi utama dari Master Iblis sangat maju, mengapa para praktisi menunggu kedalaman, menunjukkan keterampilan supranatural sejati, dan berteriak, Master Iblis adalah dunia. Angkat telapak tanganmu dan hancurkan selama 9 hari dan 10 tempat. Ini bukan seorang kultivator pada tingkat. Perbedaan kultivasi terlalu jauh. Raja-Raja Luo-Luo memiliki tampilan keengganan. Akhirnya, dia melirik iblis, berteriak, dan kemudian hancur lagi. Memadamkan. Kematian jadi terbang dan menyerap semua aura. Chaos Sun, Yu Feng King, Tongtian, dan Kuimu King bersembunyi di Eightfold Heavens. Mereka melihat iblis di bawah dengan kaget, dan gelombang ketakutan yang tak tertahankan dimulai. Satu generasi Jie Chen telah naik ke langit, dan sosok Wei An tidak dapat diucapkan dan luar biasa. Dia tampak seperti puncak yang tidak bisa dicapai, menghadapi 4 pangeran yang kacau adalah cahaya ilahi. Semuanya kosong. Apa? Keempat pangeran yang kacau berteriak dan langsung tersapu oleh cahaya ilahi, tetapi pada saat ini, tanda jiwa melarikan diri kembali ke langit biru jalan surgawi, dan yang gaib. Mereka berdua menembak pada saat yang sama, memotong cahaya ilahi, dan akhirnya menyelamatkan keempat pangeran. Sial, keempat pangeran yang kacau itu mengamuk dengan marah, dan catatan segala usia kosong dari keterampilan 50.000 tahun mereka, yang juga tak tertahankan bagi mereka. Pertempuran sesungguhnya jauh lebih kuat daripada hantu yang dimanifestasikan dalam kekacauan kuno hari itu. Su Tian, Chen Nan sudah berangkat, terbang. Barisan belakang berteriak untuk membunuh Zhen Tian, dan pasukan yang berperang untuk Tian Dao datang dengan penuh gejolak, bersiap untuk bergegas ke langit yang berat ke-8. Taisang, Qing Tian, dan tangan hitam Guang Yuan semuanya muncul kembali, dan mereka ingin membunuh mereka. Guang Yuan dan Qing Tian muncul kembali, dengan harapan semua orang, meskipun tubuh mereka dihancurkan, sumber pengetahuan spiritual tidak dihancurkan, dan itu dipulihkan di bawah makanan surga. Dewa hantu perlahan berjalan keluar, kerangka putih berkilau dengan kilau jernih, dan terhubung di Guang Yuan di atas surga ke-8, berkata, aku akan menghancurkanmu di Chaos King masa depan. Dua dengungan dingin keluar pada saat bersamaan, yaitu Guang Yuan dan Chaos. Dengungan dingin Guang Yuan jelas, dan Chaos mengatakan bahwa ketika dia membenci iblis, bagaimanapun juga, dia adalah putra Chaos, bahkan jika Chaos berikutnya lahir, itu seharusnya dia benar. Master Hantu menggerakkan kerangka putihnya dan berkata, setelah Raja Kekacauan dan 4 Raja, kamu adalah satu-satunya tuan yang telah mencapai tingkat penghinaan. Kamu bukan Raja keluarga kekacauan di masa depan. Siapa Raja? Hari ini terbagi menjadi hidup dan mati, dan tidak perlu mengatakan hal lain. Guang Yuan jelas tahu bahwa tidak ada manfaatnya dalam keterikatan, berteriak, bagaimana kalau kita bertarung sendirian? Oke, Ghost Lord mengangguk. Kalau begitu mati. Guang Yuan berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas turun. Dia menghilang di udara sekaligus. Hanya kabut gelap yang bergulir, dan seluruh orang tampak membusuk. Master Hantu tertawa dan berkata, mengapa kamu dan aku harus melakukan kultivasi semacam ini? Ayo pergi ke pertempuran kosong dan meninggalkan medan perang di sini kepada orang lain. Kabut hitam tak berujung berjatuhan, seperti samudera hitam yang berjatuhan, dan dalam sekejap mata, langit yang berat ke-7 benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, dan Guang Yuanwei bergegas ke kedalaman kehampaan dengan Tuan Hantu. Pada saat yang sama, Chen Zhan juga terbang, menghadap pangeran ketinggian tinggi, dan berkata, aku akan membunuhmu. Murid itu sedalam lautan. Meskipun dia berkata perlahan, niat membunuh telah membuat banyak pembudidaya merasa ini dingin. Taisang adalah keberadaan khusus, pada periode tertentu, itu adalah juru bicara Heavenly Dao, melayang di antara puncak Ordo Surgawi dan yang utama anti Tian-Tian. Namun, saat ini, setelah mengatur ulang tubuhnya di Tian Dao, ia tidak diragukan lagi adalah master tingkat anti celestial. Mau membunuhku? Kamu pikir kamu ini siapa? Taisang terbang perlahan, wajahnya sangat cantik. Melihat bahwa Chen Zhan terbang ke langit, Chen Nan naik ke langit dan berteriak, ayah, berikan dia padaku.
Lalu dia berteriak pada Taisang, aku akan mengakhiri kamu. Chen Zan menggelengkan kepalanya ke arah Chen Nan dan berkata, tidak, aku akan memulai cincin pembunuhan mulai dari sekarang. Ketika kata-kata ini diucapkan, pembunuhannya tampaknya menjadi kualitas yang nyata, membuat surga ketujuh tampak tak tertahankan. Terlalu, Raja Iblis, Chen Su dan yang lainnya menembak dan melindungi Dewa Peri di belakang mereka. Chen Zan melangkah maju, dan dia akhirnya menembak, cahaya ilahi pecah. Taisang bergegas mundur, meskipun ia adalah penguasa tingkat anti-celestial, tetapi di bawah pukulan keras Chen Zan, tampaknya juga sulit untuk menyerang bagian depannya. Wajah Taisang tiba-tiba berubah, dan dia tidak lagi berani meremehkan pertempuran. Tuan dari generasi selanjutnya ini membuatnya merasakan ancaman besar, dan bahkan membuatnya mencium bau kematian. Terlalu kejam. Dalam sekejap, tubuh bagian atas berubah menjadi sosok yang tinggi, merobek menuju perang Chen, fluktuasi energi yang luas menyapu ke-10, meliputi seluruh hari ke-7 seluruh. Bagian. Chen Zan hanya melaporkan dengung dingin, dan tubuhnya tidak memperbesar ketinggian tubuh bagian atas. Dia memutar telapak tangan kirinya dengan erat, dan cahaya bintang dari langit mengalir seperti gelombang air dari telapak tangannya. Meskipun itu seperti tetesan ketika dia mengalir di antara jari-jarinya, ketika cahaya seperti gelombang air mengalir ke langit, itu sudah seperti sungai yang mengamuk, dan kemudian berubah menjadi lautan kemarahan yang mengamuk, dan akhirnya itu berubah menjadi lautan bintang, berbintang, dan mempesona. Bagaimana ini mungkin? Taisang berseru. King Tian di atas langit juga terdiam dan kaget, tidak mungkin. Iblis dan orang lain di belakang juga menunjukkan kejutan mereka, dan tampaknya mereka tidak berharap Chen Zan begitu kuat. Penjaga tua itu secara tak sengaja memotong janggut besar dan tanpa sengaja berteriak, dunia. Dewa ruang dan waktu berkata dengan takjub, dunia lain yang lengkap. Setelah Chen Zu kaget, ada sedikit banyak kelegaan. Setelah semua, Chen Zan dan Chen Nan adalah keturunannya, dan mereka semua memiliki dunia yang lengkap. Semua penguasa langit telah membuat sedikit masalah saat ini, kekuatan Chen Zan melampaui harapan semua orang. Gelombang cahaya terus mengalir dari ujung perang Chen dan menyapu ke langit yang tinggi. Cahaya bintang yang luas sangat terang, dan fluktuasi energi teror juga membuat orang merasa mengerikan. Terjebak di sana, Taisang Wang Qingqing. Teriak Taisang, dan dalam sekejap tubuhnya dibedakan menjadi 10 juta bayangan virtual, ingin bergegas keluar dari bidang bintang ini. Namun, tangan kanan Chen Zan dibuka, dan langit berbintang segera jatuh, hampir menghancurkan puluhan ribu avatar. Membalikkan tangan di atas awan dan tangan di atas hujan, tidak mungkin lagi menggambarkan kekuatan Chen Zan pada saat ini. Kamu orang yang mengerikan. Tai benar-benar menyesali kata-kata yang pernah dia katakan, dan pertempuran ini jelas bisa menjadi raja. Meskipun Taisang menentang surga, dia masih tidak bisa bersaing dengan raja di surga. Dia hampir putus asa. Dia tidak bisa tidak melihat Tuhan Iblis, dewa hantu di kekosongan tanpa akhir, Chen Zhu dan raja manusia tidak jauh, bisakah orang-orang ini menjadi raja? Dia tidak hanya menggigil. Taisang mengucapkan dua kata ini dengan ringan. Dia tampak jauh dari jiwa. Umumnya, seluruh orang menjadi sangat acuh tak acuh, dan tubuh serta pikirannya dipromosikan menjadi Taisang yang sebenarnya. Sikat itu melambai dan ingin memecahkan cahaya bintang yang tak berujung, tetapi langit berbintang yang cerah sepertinya tidak bisa diguncang. Gengu cepat, sebuah suara seperti kutukan terdengar di surga ketujuh. Ada teriakan dari Taisang, dan ranah Taisang segera runtuh dan jatuh dari keadaan menjadi seorang jenius. Buru-buru kuno, Taisang melotot. Di belakang, King Tian juga sangat terkejut. Sebelum Taiko, tampaknya ada orang gila. Dengan serbuan zaman kuno, berapa banyak Master Chaos runtuh. Jika Anda ingat dengan benar, orang gila yang memamerkan terburu-buru kuno itu bahkan meminjam spanduk langsung dari Raja Manusia, dan setengah dari separuh langit yang hancur berkeping-keping gila dan pecah olehnya. Adapun akhirnya, dikatakan bahwa Raja para Raja tidak akurat. King Tian tahu betul bahwa Raja para Raja hancur seperempat, karena hati Raja terlalu lunak. Kamu orang gila itu. Taisang merasa seperti tersapu oleh jiwa, dan kekuatan tubuhnya telah berkurang setengahnya. Dia memelototi Chen Zan dan sepertinya ingin memastikannya. Aku, Chen Zan juga. Chen Zan menjawab dengan sangat kuat, membuat semua orang bertanya-tanya, bahkan Raja Iblis memandangnya dengan heran. Tidak bisakah generasi masa depan melampaui pendahulunya? Aku, Chen Zan. Berbicara di sini, Chen Zan berteriak, semuanya kosong. Dengan berteriak, Taisang berteriak lagi, dia terpaku di langit oleh cahaya bintang, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sebuah hukum teror legendaris langsung menghantamnya. Tidak, terlalu ketakutan. Hanya aturan hukum, yang memotong hampir 30% dari perilaku kultivasinya, tubuhnya hampir pecah, dan darah mengalir keluar dari pori-porinya, menodai tubuhnya. Gengu cepat, itu seperti suara kematian. Chen Zan membekukan kata-katanya yang dingin lagi, dan kemuliaan yang menghancurkan langsung menembus Taisang. Ah, tidak, dia benar-benar pingsan. Semuanya kosong. Aturan yang diulang, saat dia berulang kali minum, kurang dari 20% tanah budidaya Taisang dipotong. Surga dan bumi mati. Sementara kata-kata kejam Chen Zan terdengar, bentuk Taisang runtuh, dan sumber pengetahuan spiritual berkibar ke langit. Ketika Chen Chen hendak menembak lagi, kekuatan agung di atas 9 hari menolak momentum ofensifnya, menyebabkan domain bintangnya mundur terus-menerus, dan jejak jiwa Taisang kembali ke jalan surga. Menjadi kekuatan tambahan dari Heavenly Dao, dan telah kehilangan dirinya mulai sekarang.
Iblis menatap jalan yang tinggi. Kultivasi mengejutkan Chen Zan adalah bahwa ia telah menenangkan semua orang, dan dia jelas tidak lebih buruk dari Dewa Setan dan Dugu Gutian. Cepat, cepat, cepat. Qing Tian berteriak dan berkata, aku ingin bertarung denganmu. Beberapa orang tahu mengapa dia sangat marah. Pada saat itu, dia hampir musnah oleh ketukan terburu-buru kuno, kalau tidak, dia tidak akan tertidur setelah membagi zaman kuno. Aku bukan dia, aku hanya bertarung. Apakah kamu adalah dia atau tidak, tidak peduli apakah dia benar-benar dihancurkan, aku tidak bisa mereproduksinya, aku akan memperlakukanmu seperti dia. Qing Tian membunuh. Chen Nan mendengus dingin, naik ke langit, menghalangi bagian depan Qing Tian, berkata, aku akan membunuhmu. Qing Tian berubah menjadi bentuk manusia, sangat marah, jika dia bukan dunia asli Chen Nan terakhir kali, dia mungkin tidak akan hancur. Oke, karena itu yang terjadi, aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Jangan berpikir bahwa ada dunia kecil untuk berpikir bahwa dunia tidak terkalahkan. Dunia asli tidak terlalu berguna bagi Tuan Surga terbalik. Sungguh, yang terakhir kali di dunia kecilku, hampir menghilang. Kalimat ini menembus rasa sakit Qing Tian, dia tidak lagi mengatakan apapun untuk terbang menuju Chen Nan, Qing Guang seperti bilah langit, merobek ruang untuk membunuh. Chen Nan memegangi telapak tangannya, dan latihan kultivasi sampai sekarang. Yang disebut hukum dan kekuatan semuanya terhubung. Dia menjerit di mulutnya, rusak. Dalam cahaya yang menyala-nyala, telapak tangan Chen Nan menyinari sinar kehancuran, menghancurkan sepotong cahaya biru di depannya, tapi langit biru pada awalnya adalah cahaya, dan remnya yang patah bersatu kembali, menuju Chen Selatan untuk datang. Suara, ledakan, langsung mendorong tubuh Chen Nanzen kembali. Bum rumble, sosok ilahi yang besar berputar. Mata Chen Nan sedalam laut. Dia menatap langit biru dan berkata, jika surga tidak melindungimu, aku akan menghancurkanmu dalam seperempat jam. Bahkan jika surga melindungimu, aku akan membiarkanmu membentuk dalam waktu 3 jam. Tuhan semuanya hancur. Petik 2. Dalam cahaya yang menyilaukan, Raja Rakyat di kejauhan berburu, dan seorang lelaki tak berwajah terbang keluar, bergegas menuju Chen Nan dengan cepat. Qing Tian sepertinya meramalkan sesuatu, berteriak, transformasi jiwa, tidak mudah untuk berpikir dan mengatur ulang. Dia berubah menjadi cahaya biru destruktif, pertama-tama menyapa pria berwajah itu, dan menghancurkannya dalam sekejap, tetapi Chen Nan tidak terburu-buru dan berkata, dengan dingin, terima kasih karena telah menghancurkanku. Kemudian dia juga terbang sendiri. Di masa lalu, Ringan berkata, hancurkan aku yang asli, membentuk kembali diri yang baru, tapi aku masih aku. Dengan suara keras, tubuh Chen Nan hancur dalam cahaya biru, seolah-olah bahkan dengan dunia kecil hancur, tetapi dalam sekejap kemuliaan, tubuhnya mulai menata kembali dalam cahaya biru yang tak ada habisnya, seperti kelahiran kembali nirvana. Ledakan. Sosok iblis terbang menembakkan darah tanpa akhir, sebuah peti mati darah keluar, meledak di udara, kabut darah tak berujung bergegas menuju Chen Nan, dan umumnya sama dengan reuni sebelumnya dari jiwa soliter. Oke, aku siap. Qing Tian meraung, aku tidak takut apakah kamu berubah 2 atau 3 kali. Darah langit menutupi surga ketujuh, tubuh Chen Nan dan dunia kecil terus-menerus hancur dan diatur kembali. Dalam siklus ini, tubuhnya tampaknya telah mengalami ribuan palu dan kesulitan, mengungkapkan sihir, tetapi Can-Can bersinar lagi. Pada akhirnya, tubuh berotot disublimasikan seperti nirvana, mengungkapkan fluktuasi kekuatan horor yang tak ada habisnya, dan dunia kecil asli juga telah ditingkatkan hingga batasnya. Kamu Dugu Xiaofa. Qing Tian ketakutan, dan dalam keadaan tidak sadar, dia melihat asal-usul Chen Nan. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa ditambahkan. Ayah dan anak Dugu Daotian sangat membencinya. Salah, ini Chen Nan. Chen Nan melangkah maju dan berkata, kamu akan mati hari ini. Bunuh. Chen Nan menggedor ke depan dengan pukulan, dan dalam sekejap cahaya yang menyebabkan Qing Tian berdebar, Qing Tian harus segera menghindarinya. Ini adalah kebangkitan asli Chen Nan, dan ini adalah keadaan setelah kekuatannya yang tak berkesudahan disublimasikan. Tingkat anti-celestial juga memiliki perbedaan, dan Qing Tian terasa sangat sulit. Membunuh. Chen Nan meninju ke atas, Qing Tian sekali lagi menghindari ujungnya pukulan ini langsung menembus hari yang berat ke-8, dan kemudian jatuh ke hari yang ke-9. Satu pukulan sangat kuat sehingga semua pemain kuat kecewa. Ledakan. Napas tak berujung dan dahsyat, diselimuti seperti kafan, tangan Chen Nan benar-benar menghantam jalan surga, mengganggu keberadaan tertinggi dalam tidur. Apakah ini reinkarnasi yang lain? Sebuah suara besar tertinggal dari titik tertinggi. Jalan surga. Iblis mendongak dan berkata, kamu bukan lagi kehendak semua makhluk, kamu yang penuh bisikan harus dihancurkan. Platform pemujaan di kaki Raja Iblis langsung mengenai surga Jiuxiong. Namun, dalam jarak tak berujung itu, ledakan itu pecah. Suara besar itu memekakkan telinga, seperti menara jam 10.000 bergetar pada saat yang sama, paksaan tanpa akhir dan menakutkan. Setelah kuil itu runtuh di surga ke-9, ia menembakkan cahaya yang cemerlang dan menyapu semua arah, dan kemudian bersatu kembali. Ia terbang turun dan langit tidak terhalang, membiarkannya pergi. Di atas 9 hari, sunyi senyap lagi, seolah-olah surga telah tertidur nyenyak lagi, tetapi paksaan yang menakutkan selalu ada. Diam-diam, bintang-bintang bergoyang di sekitar Chen Nan, seperti laut tenang yang dihiasi mutiara yang tak terhitung jumlahnya. Langit ini dipenjara, langit biru seperti rawa yang dalam, sulit untuk membebaskan diri. Dia tahu bahwa jika surga tidak menembak, dia dan Chen Nan tidak akan pernah mati.
Chen Nan tidak ingin memulai pertempuran yang menentukan dengan Qing Tian, tetapi berbalik menghadap iblis dan berkata, apa yang disebut jalan surgawi? Ini juga pertanyaan dari semua tuan tingkat peri, kebanyakan dari mereka juga khawatir tentang Tuan Tianji, dan hanya sejumlah kecil orang yang benar-benar tahu apa yang disebut jalan surgawi itu. Apakah kamu bertanya tentang jalan surgawi sebelumnya, atau apakah kamu bertanya tentang jalan surgawi saat ini? Apakah itu berbeda? Sekali jalan surgawi, tidak ada keinginan, mewakili keadilan. Sekarang jalan surgawi mewakili keinginan egois, membunuh semua makhluk, dan menguatkan diri sendiri. Itu sudah menjadi makhluk besar dengan keinginan egois. Semua orang dengan penuh perhatian mendengarkan cerita iblis. Yang disebut surga, itu bukan tubuh kehidupan tunggal. Di masa lalu, dia adalah pemikiran makhluk hidup. Itu adalah gagasan luas yang dibentuk oleh antusiasme semua orang yang hidup. Itu adalah kehendak semua makhluk hidup. Iblis sangat bersemangat, dan suaranya sangat tinggi, tersebar di seluruh Zhoushoungtian. Namun, sekarang dia adalah tim koreksi pengaduan, sentimen semua makhluk telah dirusak dan dihancurkan, dan surga bukan lagi surga yang asli. Sekarang, dia tidak lagi mewakili keadilan, dia hanya mewakili kehancuran, mewakili keinginan egois. Dia tahu bahwa ketika dia lemah sendiri, gagasan makhluk hidup akan mensintesis langit dan bumi baru cepat atau lambat. Karena itu, setiap kali dia merasa terancam, dia pasti akan menghancurkan dunia dan menghancurkan semua makhluk hidup, sehingga dia dapat menghentikan gagasan makhluk hidup dari mensintesis cara-cara surgawi yang baru. Petik 2. Surga. Surga. Sampai pada titik ini, semua talenta tahu apa surga yang sebenarnya. Surga mewakili kehendak semua makhluk, tetapi yang terkuat adalah kekuatan gabungan dari semua makhluk. Tetapi sekarang, ketika kehendak semua makhluk terkorosi oleh kebencian jahat antara langit dan bumi, jalan surgawi bukan lagi jalan surgawi, ia hanyalah tubuh makhluk hidup yang besar, kompleks, dan ganas. Semua makhluk menghancurkan surga, dan surga menghancurkan semua makhluk, jadi langit diam selama 9 hari, dan tidak ada respons dari surga. Dan pada saat ini, api mengerikan melaju dari kehampaan tanpa akhir, Raja Keos tanpa kepala memuntahkan darah, dan bergegas menuju 9 hari. Dewa belakang sendirian dan berdarah, tangannya berdarah, dan tangan kanannya memegang kepala besar di tangan kirinya, itu adalah Raja Kekacauan. Dia begitu pembunuh, dia melangkah ke surga ketujuh, dan berteriak, surga yang sebenarnya tidak lagi, surga yang jahat dihancurkan. Chaos King benar-benar terpotong. Semua orang linglung untuk sementara waktu, dan kemudian banyak dewa peri berteriak serempak. Apa gunanya bagimu? Sebuah suara besar terdengar lagi, sepertinya menelan Raja Chaos yang tak berkepala, dan gelombang jiwa yang mengerikan dikirim keluar dari langit ke-9. Tidak, Putera Chaos berteriak dan bangkit ke langit, diikuti oleh Yu Feng King dan King Kuimu, dan bergegas menuju Jiu Tian bersama. Apakah kamu juga ingin mati? Suara acuh tak acuh dan keras turun dari langit yang tinggi, membiarkan chaos dan kehidupan orang lain berhenti, dan makhluk-makhluk di depan surga itu seperti semut. Meskipun mereka kuat, mereka menghadapi surga masih tidak berharga seperti kotoran. Pada saat ini, Chen Nan sudah dalam pertempuran dengan Qing Tian. 10.000 wilayah terjebak di 10.000 wilayah. Spanduk Hong Huang menghancurkan segalanya. 8 gaya pemberontak yang tak terhentikan. Sekarang, Chen Nan dapat mengembangkan segalanya dengan energi sesuka hati, dan bahkan panji-panji Hong Huang tampaknya dipegang di tangannya dengan cara yang tampaknya ilusi, dan semua jenis pembelajaran unik tidak ada habisnya. Ketika Xi Wei mencapai level ini, dia bisa menghancurkan dunia ketika dia mengangkat tangannya. Sekarang, selama kekuatan aslinya dihancurkan, itu adalah serangan yang menghancurkan. Akhirnya, Chen Nan menutupi surga ketujuh dengan cahaya bintang yang tak berujung dan berteriak karena surga tidak menyelamatkanmu, semuanya bisa berakhir. Chen Nan menghilang, tubuhnya berubah menjadi bintang laut yang tak berujung, bintang-bintang cerah menenggelamkan langit biru, dan sekarang Chen Nan adalah surga dan bumi adalah Chen Nan, mereka tampaknya benar-benar bersatu. Tidak semudah itu membiarkanku mati. Qing Tian meraung, dan cahaya biru yang menyilaukan terus-menerus berjuang di Xinghai, menyerang kiri dan kanan di dunia asli ini, mencoba untuk menghancurkan segalanya dan melarikan diri. Namun, jelas dia meremehkan lautan bintang Chenan, dewa cahaya disegel, dan langit biru perlahan mencair, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan tubuh cahaya, dia benar-benar punah, mengaku abadi, mengklaim sebagai abadi, surga yang Dao-Dao tidak hancurkan, ia tidak akan dihancurkan, sekarang akan runtuh. Tidak mungkin, dia meraung dengan cemas, tidak ada di dunia ini yang mustahil. Chen Nan berubah menjadi Excalibur umum di tangannya, terbelah dengan keras, dan pedang memotong cahaya biru menjadi 2 bagian. Ingin memotongku. Qing Tian ingin tertawa meskipun ada kekhawatiran, tapi dia adalah badan kualitatif. Bagaimana dia bisa terputus sama sekali, tetapi kemudian dia bergidik dan terbelah menjadi 2 bagian tubuh itu tidak bisa lagi dipersatukan, dan kehilangan kontak selamanya. Tian Dao tampaknya memperhatikan semua ini dengan dingin, dan kehidupan dan kematian Qing Tian tidak dalam hatinya. 6 reinkarnasi. Teriak Chen Nan, tangannya menjentikkan, medan bintang yang tak berujung gemetar, cahaya bintang terjalin, membentuk 6 lubang hitam, dan kemudian dengan gila menelan cahaya biru yang menyilaukan. Qing Tian mengucapkan ratapan terakhir, dan akhirnya menghilang. Mengapa kamu tidak melakukannya, Tuhan?
teriak Chaos. Apakah kamu berbicara denganku? Aku telah membunuhmu. Setelah kata-kata acuh tak acuh, sinar cahaya yang cemerlang turun dari atas 9 hari dan menyelimuti Chaos. Tidak, teriak Chaos ngeri, ah. Kemudian, keheningan abadi menghilang, dan dia benar-benar menghilang. Dalam kehampaan yang tak berujung, tulang putih hantu itu ternoda darah, dan dia mengejar Guang Yuan, yang dikenal sebagai raja masa depan, dan bergegas ke sini dengan cepat. Guang Yuan menata rambutnya, berlumuran darah, dan retakan muncul di tubuhnya, seperti retakan di porselen. Dia tidak berani tinggal sebentar, dan melarikan diri ke 9 hari dengan cepat. Mati di sini. Di tangan dewa hebat Dugu mengalahkan langit, kecepatan Dugu langsung melampaui, dan kecepatannya melebihi akal sehat. Saya melihat bahwa ruang itu tampaknya diekstraksi menjadi lubang hitam oleh Duogu, memotong. Namun, tidak mungkin tubuh sisa dihancurkan dengan cara ini, masih bergegas menuju Jiutian, dan tangan Chen Nan menjentik di sisi lain, dan sumber kekuatan tak berujung datang ke langit, dengan cepat menghancurkan Guang Yuan. Namun, Guang Yuan masih belum mati, dan roh pengetahuan terbang ke langit. Kembalilah. Jalan surgawi yang luas membuat suara acuh tak acuh, dan kemudian kekuatan besar menerobos hambatan semua orang dan meraih tanda jiwa Guang Yuan. Surga bilang kamu. Baik Raja Yufeng dan Raja Kuimu memandang ke arah 9 surga. Mereka tidak bisa berpikir bahwa Heavenly Dao begitu putus asa dan putus asa, bahkan lebih dingin dari apa yang dikatakan Raja Iblis, dan bahkan bangsanya sendiri akan melahapnya. Pada saat ini, Chaos Wangsun terbang dari atas 9 hari, dan berdiri bersama Raja Yufeng dan Raja Kuimu, jelas mereka berdua merasa kedinginan. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Dugu mengalahkan langit dan melambaikan tangan, Duogu, berteriak, aku sudah lama menunggu hari ini. Iblis juga berteriak, istirahat terakhir. Pada saat ini, sosok Iblis terbang perlahan di atas langit yang berat ke-7, dan dalam sekejap mata memecahkan langit yang berat ke-8, Chaos Wangsun dan yang lainnya dengan tergesa-gesa terbang ke kehampaan, dan sosok iblis itu sangat diselimuti. Kemudian, pintu reinkarnasi pada jarak tak berujung, yaitu, sosok iblis-iblis, juga terbang, menghancurkan surga ke-7 dari bawah, bergema dengan sosok iblis di atas, dan melindungi semua orang di dalamnya. Chen Nan berada di antara dua dewa dan setan, dan dia merasakan sesuatu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dua dewa dan setan bukan peta energi sederhana. Ini adalah dua dunia dan dua dunia yang lengkap. Benar saja, Dugu mengalahkan langit dan Raja Iblis mengkonfirmasi dugaannya. Iblis menjerit, ini adalah dunia kita yang sempurna. Kita ditarik keluar dan dilebur dengan tianbao lain dan membiarkannya tumbuh hingga saat ini. Sungguh, aku benar-benar ingin melihat dan melihat. Suara besar Heavenly Dao di atas 9 hari berlalu, masih tak acuh yang tak tertandingi, dan sepertinya tidak ada yang membuatnya marah secara emosional. Haha, Chen Zhu tertawa dan berteriak, oke. Aku sangat menyenangkan, akhirnya aku melihatnya, haha. Setelah merencanakan begitu lama, jika itu tidak akan menghancurkan Heavenly Dao, itu benar-benar tidak adil. Star Wars Soul, melihat segala sesuatu dengan takjub, dia terkejut ketika dia melihat dunia Chen Zan dan ayah dan anak Chen Nan yang sempurna, sekarang dia melihat dunia yang sempurna dalam Dewa Setan dan Dugu mengalahkan langit lagi, dan bahkan tidak hanya pengorbanan menjadi kondisi seperti itu, saya bahkan lebih terkejut. Chen Zan, Raja Manusia, Dewa Ruang dan Waktu, orang tua-tua kuburan, Chu Xiangyu, Dewa Hantu, Del. Tampaknya telah diperkirakan sejak lama, dan mereka semua siap untuk berperang. Chen Nan merasakan sesuatu di dalam hatinya, menatap sosok iblis dan menatap sosok reinkarnasi. Dia sepertinya tahu apa yang akan dia lakukan. Dunia sumber perlahan-lahan terbuka, dan bintang-bintang tak berujung tersebar di seluruh dunia. Pada saat ini, iblis, hantu, dan dewa penyendiri berbalik, menghadapi makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, menyembah mereka bersama, dan berkata dengan berat, kamu, maaf. Semua orang merasakan fluktuasi spiritual Dugu mengalahkan langit dan iblis, dan tahu apa yang harus dilakukan. Semua orang tak kenal takut, dan teriakan bergema di langit. Hancurkan surga yang jahat, di mana kematian. Semua orang sudah tahu bahwa tubuh Dewa Peri akan mati tanpa diragukan lagi ketika mereka memulai perjalanan ke surga, dan mereka bermurah hati untuk mati. Sampai sekarang, semua orang tahu apa yang perlu dilakukan, dan semua penguasa surga telah membungkuk, menunjukkan ekspresi sedih tapi kagum pada peri hitam yang hancur di depan. Jika kesadaran Nangong Yinling saya abadi, setelah 20 tahun, dia masih berjalan di dunia dengan cara yang romantis, haha. Nangong Yin Hengjian bergumam sendiri. Nangong sedang menungguku. Wang Lin menjerit dan mengikuti Nangong Yin. Cenan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku harus berlatih keras dan berbagi denganmu. Dongfang Changming yang berambut putih tiba-tiba menghancurkan tubuhnya. Mari kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Meskipun saya telah melakukan banyak perbuatan jahat, tetapi kebenaran besar tidak akan mundur sebelumnya. Setan Siang Tian dengan tegas memotong tubuh. Setelah itu, iblis Zen kuno, Sang Buddha, Raja Dapeng yang bersayap emas, membenci langit rendah, kebajikan miskin tiran tua itu, dan binatang mitos kilin yang semuanya mati dengan tenang dan tegas. Pada saat ini, semua Tuan Tianji sangat sedih. Chen Chen menurunkan air mata tak tertahankan begitu teman-teman dan musuh selamat tinggal, jika ada kehidupan. Setelah kematian, sampai jumpa lagi. Kamu tidak akan mati dengan sia-sia.
Chen Nan meraung kembali ke langit, semua rambut hitam panjangnya terbalik, tangannya perlahan bergerak, dan semua bayangan jiwa ditarik ke dalam sosok dewa dan setan olehnya. Berbagai tempat di diagram reinkarnasi. Peri padat di depannya terus jatuh, tidak ada yang tersentak, dan dalam menghadapi kematian, semua orang begitu tenang dan tenang. Melihat semua ini, Chen Nan ingin melihat ke langit dan melolong, tangannya bergerak lebih cepat, dan bintang-bintang yang tak berujung bersinar di antara dunia. Dao surgawi telah bertindak, dia terus-menerus membombardir sosok dewa dan iblis, tetapi Raja Manusia, Chen Zan, Raja Iblis, Dugu mengalahkan langit, dan semua penguasa langit yang tersisa sudah siap untuk mendukung bagian ini. Langit dan bumi, biarkan bersinar melalui langit. Menyebut kebangkitan jiwa dengan jiwa, semua miliaran makhluk hidup yang telah jatuh, kalian semua bangun. Dugu mengalahkan langit, Tuan Hantu, Perang Chen, Tuan Iblis, Raja Manusia, Del. Menangis ke surga. Banyak dewa peri yang mati sebelum itu, jiwa mereka seperti percikan bintang, menerangi tanah terlantar yang luas dalam sekejap. Jiwa monster berfluktuasi dan bergelombang, dan ruang yang dibentuk oleh sosok iblis dan sosok reinkarnasi tiba-tiba membesar. Mereka telah berevolusi menjadi dunia tanpa akhir, dan Fang Yuan tidak tahu berapa mil. Gelombang jiwa yang luas berdesir dari setiap bagian tanah. Ratusan juta jiwa terbangun. Roar, datang raungan naga, dan di tempat di mana gelombang jiwa sangat padat, seekor naga besar memiliki jiwa yang naik ke langit. Di tubuhnya, ada jiwa yang kuat sebanding dengan iblis dan orang lain. Raungan, Lockhart, ksatria naga terkuat dalam sejarah, sudah kembali. Aku sudah lama menunggu hari ini, dan aku akan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini dengan hidupku yang terbatas. Luasnya berfluktuasi dan menyapu semua arah. Kemudian, api setinggi langit melonjak ke langit, dan jiwa-jiwa yang kuat berfluktuasi dan terus melonjak. Seorang wanita memanifestasikan bayangan jiwanya dan berteriak, Dewa unsur api terkuat, Rutia, telah kembali dan menggunakan kehidupan terakhirku yang terbatas untuk berpartisipasi dalam pertempuran pamungkas. Caesar Mo, dewa petarung terkuat di dunia, sudah kembali. Tangisan, seperti Huang Zong Dalu, mengejutkan pikiran. Apa yang telah mereka lakukan, Dewa Iblis, Dugu dikalahkan, dan Dewa Hantu. Semua orang sekarang tahu bahwa dia telah menyiapkan tata ruang yang besar untuk zaman ini, dan sekarang akhirnya muncul. Semua jiwa pejuang terkuat yang dapat ditemukan di reproduksi hari ini. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa miliaran jiwa dan jiwa pernah dikumpulkan oleh mereka dalam sosok iblis dan figur reinkarnasi. Ini adalah kekuatan utama perang melawan langit hari ini. Chen Nan dengan sedih mengusir jiwa semua dewa peri ke setiap sudut dunia, dan menggunakan jiwa mereka untuk membangunkan miliaran makhluk hidup yang mengantuk. 10 lembah Fangshu, peta 6 kunci sihir langit, 7 membunuh penjara raksa, Yin dan yang membunuh roda langit. Dengan teriakan iblis, hantu, dan dewa soliter dan sebagainya, sejumlah besar massa manusia Suire muncul dari seluruh penjuru dunia seperti rebung setelah hujan, dan mereka tampak gila. Dunia nyata di mana sosok iblis dan sosok reinkarnasi ditransformasikan, berisi segalanya, dan akhirnya menelan menuju surga. Chen Nan memandang semuanya dengan tenang. Dia berdiri di tengah-tengah dunia dan menyingkirkan kesedihannya. Pengetahuan abadi telah muncul, dan pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Melalui luasnya alam semesta, meringkas langit dan bumi Suan Huang. Bahkan setelah menyingkirkan 6 reinkarnasi, sulit untuk lepas dari turbulensi hari. Di bawah langit, semua makhluk seperti semut, dan tidak ada yang menghentikan surga untuk menghancurkan dunia. Para penyintas abadi tidak ada, tetapi semangat perang yang membalikkan Yin dan Yang juga terus muncul. Berjuang di surga. Hari ini, pembantaian kuno sudah ada, mungkin itu adalah reinkarnasi, mungkin era baru akan dibuka. Di dunia iblis dan kekalahan sendirian dari dewa yang kesepian, lembah pengetahuan 10 persegi, 6 peta langit yang dikunci iblis, penjara losa 7 pembunuhan, Yin dan yang membunuh roda surgawi, 10.000 surga pembunuhan berat muncul, ini adalah milik mereka sudah diletakkan sejak Taiko. Di dunia ini, langit pembunuh, cahaya ilahi dan roh jahat pada saat yang sama luar biasa, dan yang paling kuat adalah fluktuasi jiwa-jiwa, di sini telah menjadi lautan jiwa-jiwa yang hidup. Ksatria naga terkuat dalam sejarah, dewa api unsur terkuat di dunia, dewa pertempuran terkuat dalam sejarah. Karakter legenda kuno telah datang ke dunia ini lagi. Mereka akan menggunakan waktu terakhir untuk membuat lagu perang tragis, ekspresikan pantang menyerah mereka. Raja ketujuh dari kerajaan kelima telah kembali. Saat Raja Dunia Chu Xiangyu dan Raja yang tak tertandingi menjerit, semua Songsandep yang mati di antara ketujuh raja dan yang lainnya kembali. Chu Xiangyu dan Heiki saling menatap dan menganggukkan kepala. Chu Xiangyu berteriak, saya menunggu untuk meninggalkan daging. Makhluk hidup yang terlalu kuat membutuhkan beberapa orang untuk membimbing saya. 7 raja saya bersedia untuk memimpin 7 pembunuhan. Petik 2. Raja Dunia Chu Xiangyu, dan Raja memegang pisau sihir yang putus asa menghitam. Mereka runtuh dengan tenang dan tenang, roh perang kuat dari 7 raja digabungkan. Ini adalah kekuatan yang kuat yang membuat orang bergidik ketika mereka dapat dengan tenang punah. Sekarang, ketujuh dari mereka dipisahkan lagi dan akan berjuang untuk surga. 7 Raja Taiko bergegas ke formasi 7 pembunuhan, dan daerah itu tiba-tiba penuh dengan kemarahan, dan 7 jiwa perang yang tak terhancurkan memimpin jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang energi yang melonjak. 8 jiwa keluarga Chen ada di sini.
Saya bersedia menghancurkan diri saya dan bergabung dengan ratusan juta jiwa, dan membimbing makhluk hidup untuk membentuk lingkaran sihir yang terperangkap. 8 pahlawan keluarga Chen runtuh dan bergegas ke lautan miliaran jiwa dan jatuh ke dalam perangkap Tuhan dan jatuh ke dalam perangkap Tuhan di arai sihir kunci langit. 7 Raja kuno Taiko dan 8 jiwa dari keluarga Chen pada awalnya adalah kombinasi yang kuat bagi para master dari kelas anti-celestial untuk mundur. Mereka secara pribadi memasuki susunan pengetahuan Tuhan yang paling kuat, dan mereka pasti akan meningkatkan kekuatan susunan pembunuhan sebanyak 100 kali. Jiwa Star Warsku, memimpin 100 hantu di bawah komandonya, dan memasuki 5 gerombolan pengetahuan. Jiwa perang kuno Star Wars terbang keluar. Dia pada awalnya adalah penguasa tingkat anti-celestial, dan dia memiliki banyak roh jahat di bawah kendalinya. 5 formasi pengetahuan juga dimungkinkan. Luo Jiade, ksatria naga terkuat dalam sejarah, bersedia memasuki pertempuran. Tianlong meraung, dan ksatria naga terkuat dalam sejarah telah terjun ke lautan ratusan juta jiwa. Dewa elemen api terkuat dalam sejarah, Rutia, bersedia untuk memasuki pertempuran. Caesar Mo, dewa pejuang terkuat di dunia, bersedia untuk bergabung dengan Tuhan. Jiwa-jiwa perang terkuat pernah berlari maju ke semua pertempuran. Semua orang tahu bahwa mereka telah memasuki pertempuran, dan mereka mendorong diri mereka sendiri ke garis depan pertempuran. Harapan untuk bertahan hidup terlalu tipis, tetapi dalam menghadapi kematian tidak ada yang tersentak. Pada akhirnya, 100 tim pembunuh terkuat didominasi oleh lebih dari 100 jiwa pejuang terkuat, dan langit dan bumi tiba-tiba membunuh nyawa mereka, bahkan surga pun tampaknya mundur di atas langit ke-9, yang memungkinkan dunia berkembang di sisi ini. Pada saat ini, darah semua orang telah mendidih, dan semua orang telah mengharapkan pertempuran ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya akan sepenuhnya berakhir. Hingga kini, bisakah Chen Nan tidak tahu rahasia macam apa yang disembunyikan di 9 portal di gambar iblis? Gambar-gambar dewa dan reinkarnasi yang luas menyembunyikan jiwa para dewa yang telah mati dan ratusan juta jiwa. Lebih lama, Kong Kong, Yi, Sueng Xuan, Su Su tidak mengatakan apa-apa, di sekeliling Chen Nan, dan memandang semuanya dengan dingin. Beberapa anak mengetahui krisis saat ini, dan mereka semua melakukan yang terbaik untuk mati. Persiapan. 7 Tuan Dugu mengalahkan surga, iblis, hantu, Chen Su, Chenan, Raja Manusia, dan Chen Zan berdiri di tengah-tengah dunia ini. Setan itu mengangguk ke Chenan dan berkata, aku dulu kumpulkan beberapa fragmen jiwa dan pindahkan ke Six Soul Celestial Girl. Petik 2. Chen Nan langsung tahu, itu adalah jiwa ke-7 dari 7 keajaiban. Master Iblis mengendalikan jedi kematian. Tangan iblis besar itu melambai dengan lembut, dan beberapa fragmen jiwa bergegas ke langit. Reinkarnasi Sister. Di kejauhan, suara putri kecil muncul di mulut 6 jiwa. Naran, Ruo Shui. Jantung Chenan bergetar, dia merasakan napas Nalan Ruo Shui dan napas Chu Yue. Itu adalah fragmen dari 4 atau 5 helai jiwa yang hancur, yang tersebar oleh jiwa ke-7 dari 7 keajaiban surga. Apakah reinkarnasi Nalan dan Chu Yue menyerap jiwa ke-7 yang berkeliaran di antara langit dan bumi, tetapi sayangnya hancur lagi. 4 atau 5 helai jiwa yang hancur dengan cepat bergegas menuju gadis 6 jiwa surgawi. Dalam cahaya ilahi yang mempesona dan fluktuasi kekuatan jiwa yang melonjak, 7 gadis surgawi yang indah menyelesaikan transformasi ke-7. Tidak diragukan lagi, seorang master anti langit yang kuat telah lahir. Tambahkan satu lagi ke master. Reinkarnasi baru dimulai. Suara Tiandao yang telah lama hilang telah diunggah sejak 9 hari. Ledakan. Dunia besar yang dibangun oleh iblis dan langit yang sunyi sekarang bergetar seperti batu. Dao surgawi sedang mengubah dunia penggilingan, ingin menghancurkan dunia. Boom. Di langit bintang yang tak terbatas, bahkan ada retakan besar yang menghancurkan, dan beberapa bintang hancur. Membunuh. Jiwa-jiwa dari ratusan juta jiwa di dunia bergerak serempak, dan kekuatan yang paling kuat menyerbu langit, menenggelamkan bintang laut ini dan memukul mundur kekuatan surga. Langit dan bumi berkembang pesat, dan Chaos Suangzun, Yu Fengqing, dan Kui Muking semuanya hancur oleh semua makhluk dalam sekejap. Selanjutnya, dunia besar berkembang menuju surga. Surga tidak bisa dihancurkan. Suara besar itu dingin dan tenang. Ratusan ribu peperangan melawan langit. Dugu mengalahkan langit dan pemimpin iblis berteriak pada saat bersamaan. Di dunia ini, ratusan ribu gerombolan akan naik ke langit, dan ratusan dari mereka yang terkuat akan sepenuhnya dikendalikan oleh jiwa-jiwa perang terkuat. Baiklah, aku sudah lama tidak merasakan ancaman seperti itu. Kata-kata Tiandao yang acuh tak acuh masih belum berubah. Ledakan. Napas yang menghancurkan jatuh dengan kekuatan besar. Ratusan gerombolan di depan hancur, jiwa-jiwa dari ribuan makhluk hancur, dan asap menghilang sepenuhnya. Tetapi semua orang bergerak maju dan terus membunuh. Ratusan ribu pertempuran melawan surga, jiwa ratusan juta jiwa sebagai sumber kekuatan utama, membunuh. Meskipun iblis belum memasuki pertempuran utama, mereka telah meluncurkan serangan terkuat mereka. Dao surgawi telah menerobos. Ini adalah kelompok cahaya besar. Ini adalah tubuh kehidupan besar yang terbentuk setelah kebencian yang tak berujung mengikis kehendak semua makhluk. Tentu saja, hanya bagian terobosan, dia terlalu luas. Meski begitu, nafas yang menghancurkan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung setiap orang. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan banyak bagian dunia mulai runtuh. Bumi tenggelam, dan langit terkoyak. Membunuh.
berteriak dan menghancurkan langit. Meskipun jiwa-jiwa pantang menyerah menggantikan para pelayan, mereka masih tidak bisa menghentikan serangan dahsyat yang diturunkan Mo Sipan. Suara piano, zeng-zeng, terdengar di seluruh dunia, dan Xie Zun berteriak, jahat, jangan ragu untuk mati. Dia melakukan pertempuran yang punah, terancam duka, memainkan piano ajaib, dan bergegas ke surga. Sebelum menghancurkan tulang, Xie Zun berteriak, tidak ada penyesalan atas kematian. Dengan cara ini, satu generasi orang jahat hancur di langit. Tidak peduli seberapa jahatnya dia dalam hidupnya, kematiannya sudah cukup untuk menutupi semuanya. Naga berkepala 9 ada di sini. Naga berkepala 9 di wilayah barat, menembak penguasa yang dicuri itu, dan membunuhnya ke surga. Pada saat cahaya jalan surgawi hancur, dia tidak menghancurkan apapun secara tak terduga, darah langit jatuh, sisik naga terbang, dan tubuh naga berkepala 9 besar itu dipadamkan. Tidak cukup, jauh sekali. 7 Raja Taiko berteriak, dan 7 skuadron pembunuh, salah satu dari 100 kursi terkuat, bergegas ke langit. Tian Dao juga tampaknya merasakan ancaman itu. Mo Sipan berputar dengan cepat, dan langit penuh dengan cahaya yang menyilaukan, seperti kilat, dan seperti tirai cahaya yang berat, menutupi ke bawah menuju 7 pembunuhan. Chu Xiangyuku membunuh Huang Tianru sebagai anjing liar tahun itu, bahkan jika itu tidak membunuhmu hari ini, aku akan membiarkanmu menderita pukulan berat. Ini adalah pembunuhan total. Aku telah bertarung di 6 alam hitam, dan aku tidak pernah melayani siapapun. Apa yang kamu lakukan jika kamu adalah surga? Aku masih membunuhmu dalam warna hitam. Jiwa dari pisau ajaib putus asa di tangan Heiki memancarkan cahaya terang, menunjuk langsung ke surga di atas. Serangan bunuh diri dari 7 Raja Taiko merobek kelompok cahaya besar di atas langit. Dengan dukungan jiwa tak berujung di belakang, dan dengan kerja sama iblis, Dugu mengalahkan langit dan orang lain, mereka langsung merobek ke dalam di surga. Meskipun nafas destruktif Mo Sipan membuat jiwa mereka retak, mereka masih maju dan bergegas masuk. Ledakan, langit runtuh, dan 7 membunuh benar-benar melukai Tian Dao, menyebabkan kelompok cahaya besar memecah area yang luas untuknya. 7 membunuh hancur, ribuan jiwa hancur, dan hanya 7 raja yang tersisa Chu Xiangyu dan Heiki. Chu Xiu, Raja Dunia, menyulut kekuatan jiwa terakhirnya, dan bergegas ke surga lagi. Heiki, yang terperangkap dalam keputusasaan, bergabung dengan pisau ajaib, dan seluruh orang menjadi pisau sihir yang putus asa, dan mengirimkan raungan yang paling tragis, membunuh ke surga. 7 Raja Taiko Megatron dan Six Realms juga menuju akhir hari ini, tetapi kematian mereka luar biasa, dan mereka tidak lagi seburuk yang dulu, ini adalah kekuatan model. 8 jiwa keluarga Chen ada di sini. Kematian tidak bisa menghentikan tekad para dewa. 8 jiwa keluarga Chen memainkan aturan mereka sendiri yang paling kuat, dan mereka secara pribadi menunjukkannya. Mereka tidak tahu berapa kali lebih kuat daripada ketika Chen Nan melemparkannya, yang disebut melawan langit. Ketika 8 orang bersama, mereka yang merupakan penguasa pemberontakan harus mundur. Reinkarnasi suci, kepunahan terlalu kosong. 3000 dunia, 3000 mil es. Jiwa sudah mati. Keduanya manusia. Setiap saat, dunia sudah punah. Hukum tertinggi dari 8 dao keluar, dan kekuatan membalikkan langit dan bumi benar-benar ada. Jiwa 8 jiwa semua terbakar, dan mereka bergegas ke surgawi dao. Jalan surgawi tidak tertahankan, dan Li Xiao dikeluarkan. Dalam suara keras yang bergemuruh, Tian Dao menghancurkan area yang luas. Meskipun disatukan kembali, cahaya di area itu secara signifikan lebih ringan. 8 jiwa membakar hidup mereka dan menghilang di jalan surgawi. Kematian seperti itu menyebabkan semua orang berduka dan bergoyang. Chen Zumu meneteskan air mata dan hendak bergegas. Namun, Chen Nan bertarung dengan Chen lebih cepat dari dia. Ayah. Untuk pertama kalinya, Chen Zan menunjukkan ekspresi sedih yang sangat berbeda dari penampilan tenang yang biasa. Chen Nan dan Chen Zhu mengikutinya untuk melancarkan serangan terkuat, dan iblis, Dugu mengalahkan langit dan yang lainnya juga membunuh, diikuti oleh 100.000 skuadron, dan sentimen pembunuhan mengguncang Tian Dao. Membunuh. Meskipun tidak ada penyesalan, bunuh. Ini adalah kekuatan gabungan dari semua makhluk, ini adalah raungan jiwa dari ratusan juta jiwa, ini adalah kehendak yang tidak bisa dihancurkan dari para dewa. Tian Dao hancur kurang dari setengahnya, dan akhirnya terpaksa mundur, dan akhirnya menempatkan lingkaran kehancuran besar di depannya Mo Sipan. Kekuatan destruktif terus dibombardir, kepunahan runtuh, jiwa-jiwa menjerit, korban banyak, dan ribuan jiwa berjuang, dan akhirnya semua orang dikalahkan. Awan kesedihan dan kesengsaraan, banyak orang kuat akan mati selamanya. Chen Zan, Chen Nan, dan Chen Zhu dibom kembali, meskipun mereka tidak hancur, mereka juga menderita trauma. Mari kita mulai, kita adalah karakter dari era mitologis terakhir, bahkan jika terbangun hanya ada 12 jam hidup, mari kita lakukan kekuatan terakhir kita. Kami datang dari era mitologi terakhir, tetapi tujuan kami sama, meskipun dao-dao yang jahat mati tanpa penyesalan. Orang-orang kuat yang telah terbangun dari tidur nyenyak mereka, memegang jiwa-jiwa 10.000 jiwa yang terbungkus dalam formasi yang punah, terbunuh ke arah langit. Luo Jiade, ksatria naga terkuat dalam sejarah, datang dari surga lagi. Naga itu mengaum, dan pantai besar Luo Jiade terbakar. Dewa elemen api terkuat dalam sejarah, Rutia, bersedia untuk memasuki pertempuran master. Dewa api menghancurkan jiwanya, mengubahnya menjadi kekuatan terakhir. Caesar Mo, dewa pejuang terkuat di dunia,
bersedia untuk memasuki pertempuran yang punah. Dewa pejuang terkuat mengubah jiwanya menjadi roh juang yang putus asa. Ada banyak lagi orang. Bunuh, bunuh, bunuh. Meskipun darahnya kering, tapi jiwaku tidak padam. Serangkaian pembunuhan pengetahuan naik ke langit, dan bergegas melalui daerah yang diblokir oleh Mosipan. Jiwa-jiwa perang terkuat yang tak terhitung jumlahnya menulis lagu perang tragis terakhir dengan kehidupan mereka yang terbakar. Tidak ada yang tersentak. Semua orang dengan kejam berbaris menuju jalan surgawi dan mati, tetapi juga pertempuran heroik sampai mati. Booming, langit retak, bumi tenggelam, hantu tak berujung berduka, tampaknya menangis untuk orang-orang kuat yang lewat, dan jiwa semua makhluk di dunia bergelombang dan melonjak. Tubuh bisa mati, jiwa bisa padam, dan niat bertarung tidak bisa padam. Inilah pikiran semua yang kuat. Pembangkit tenaga listrik tak berujung jatuh, dan meskipun Heavenly Dao menderita kerusakan berat, itu masih tidak sakit. Berhenti, aku tidak khawatir tentang hidup dan mati dalam hidupku. Aku tidak pernah mengalami ancaman kematian, tapi aku akan menghancurkan diriku hari ini. Berkata, saya akan menunjukkan cakram kehidupan dan kematian tubuh, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan cakram dunia, tetapi itu adalah Tianbao pada era yang sama. Anda dapat bekerja sama untuk membuat tubuh saya hancur, pecahkan cakram dunia, tarik sepotong surga ini. Taring, aku, pergi juga. Petik 2. Pria tua di makam itu mati mendadak, tubuhnya yang kurus membesar 10 juta kali dalam sekejap, dan kemudian sebuah roulet besar muncul di udara, berputar dengan cepat dan bergegas menuju jalan surga. Tuan. Suan-Suan menangis, suaranya tercekat oleh air mata, dan rahangnya tidak berdaya mencengkeram udara. Dia patah hati, dan dibesarkan oleh penjaga kuburan tua yang telah mengangkat anak yatim piatu. Tapi itu harus diawasi, bukan diblokir. Aku tidak mati, aku akan membunuh langit. Dalam kata-kata tua terakhir lelaki tua itu di makam, dia menabrak dunia surga. Chen Zan, Raja Iblis, Dugu mengalahkan Tian, Chen Nan dan sebagainya. Bersama dengan spanduk besarku, biarkan si Shipan hancur. Raja manusia mengorbankan panji-panji banjir, dan panji perburuan yang diburu oleh angin, berubah menjadi ribuan kaki, menghancurkan semua rintangan, dan menabrak surga. Dalam cahaya yang menyilaukan dalam deru duka, cakram hidup dan mati yang dibentuk oleh lelaki tua makam itu hancur berkeping-keping, dan batu kilangan yang menggantung di atas langit juga retak. Pada saat ini, spanduk Hong Huang bergegas, dan ia mampu menghancurkan setengah dari langit berbintang, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Dalam bentrokan keras, spanduk Hong Huang dan Mo Sipan hancur total. Fluktuasi energi besar melanda seluruh dunia. Ah, Heavenly Road meraung. Ah, para dewa menjerit, dan miliaran makhluk meraung. Langit dan bumi berada dalam disintegrasi besar, dan dunia hancur. Namun, Surgawi Dao juga telah terpukul keras. Masa cahaya besar Surgawi Dao benar-benar terjepit ke dunia ini. Ya, pertempuran yang menentukan akan datang. Dugu mengalahkan langit dan mencibir. Iblis juga waspada. Chen Zan berteriak, raih yang terkuat. Ghost Lord mengangguk dan berkata, mari kita kembali ke jiwa kita masing-masing. Raja Iblis, Dugu mengalahkan langit, Dewa Hantu, dan Chen Zan masing-masing menerbangkan 3 helai jiwa yang tersisa, dan terbang ke arah yang lain. Ini adalah teknik pemulihan jiwa yang diadili di pemakaman Dewa dan Iblis pada saat pertempuran antara Dugu mengalahkan langit dan Chen. Gelombang besar meletus, dan tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, keempat telah mencapai kondisi puncak tingkat anti-celestial, yang dapat disebut Raja para Raja. Ini adalah kondisi tertinggi yang dapat dicapai tubuh manusia. Membunuh. Keempat berteriak serentak dan membanting ke surga. Di deru yang mengguncang dunia, surga dan bumi redup oleh kerusakan berat. Sangat bagus, sangat bagus. Suara Tiandao yang dingin dan kejam terdengar. Undang Raja Manusia untuk membentuk kembali dunia. Raja Iblis dan Dugu mengalahkan langit dan memandang Raja Manusia pada saat yang bersamaan. Seharusnya, Raja Ren menggantung di udara dan membuka dunianya sendiri. Semua bintang yang tersisa terbang dan mulai menembak di setiap sudut dunia yang rusak ini. Kekuatan yang tak ada habisnya memperbaiki dunia ini yang akan runtuh. Meskipun Chen Zan dan Chenan juga memiliki dunia yang sempurna, bagaimanapun juga, asal-usul dunia mereka baru tumbuh beberapa waktu yang lalu. Bahkan jika dunia asal Raja Manusia dihancurkan setengahnya dan Tianyu tempat benua cahaya diperbaiki, itu masih lain. Tidak tertandingi oleh orang lain, setelah semua, dunia aslinya telah tumbuh untuk waktu yang lama. Dunia yang akan hancur diperbaiki dalam sekejap, dan Tiandao terjebak di sini. Haha, Heavenly Dao tertawa, dan untuk pertama kalinya dia tertawa dengan gembira, berkata, aku tidak bisa memintamu untuk menutup dunia ini, kalau tidak bagaimana aku bisa menggunakan tanganmu untuk berubah lagi. Setelah kehancuranmu, semua kekuatan akan ada di mengubah ruang tertutup menjadi kemarahan tanpa akhir akan menjadi sumber suplemen saya yang paling kuat. Petik 2. Aku harap kamu bisa tertawa di akhir, teriak Chen Nan. Kemudian dia mengatur semua pengetahuan yang tersisa dari pengetahuan itu dengan Dewa Setan, Dugu mengalahkan langit dan yang lainnya, dan memulai pertempuran pamungkas. Pada saat ini, semua 70.000 regu yang tersisa naik ke langit dan membunuh surga. Kali ini diserang di bawah kepemimpinan jiwa perang kuno langit berbintang, Chen Su, Dewa Besar Waktu dan Ruang, dan di belakang mereka semua kekuatan surgawi dan Dewa Archaik. Semua orang akan mati, teriak Tiandao tanpa ampun. Aku akan membunuhmu. Meskipun Chen Su penuh dengan sihir, itu tidak berarti dia putus asa dan putus asa.
Kematian 8 jiwa Chen membuatnya sedih. Jika bukan karena 8 orang ini, dia tidak bisa datang ke dunia ini. Kedelapan anak ini sangat penting. Langit berbintang yang tidak terbatas. Langit berbintang yang kuno menderu jiwa yang meraung, kekuatan roh anti langit terbakar. Waktu dan ruang runtuh. Dewa ruang dan waktu berteriak. Jiwa tak berujung di belakang mengikuti mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika Heavenly Dao menderita pukulan berat, masih sulit untuk membunuh. Mereka menunggu kehidupan mereka sendiri untuk membuka jalan bagi praktisi kemudian. Ini semua semut di bawah langit. Surgawi Dao tanpa henti minum dingin, paksaan tanpa akhir turun, dan cahaya ilahi yang menghancurkan menyelimuti semua orang di bawah ini. Satu demi satu, medan perang hancur, semua jiwa perang musnah dalam asap, dan bayangan jiwa yang tak berujung hilang selamanya. Pada akhirnya, kecuali Star Wars Ancient Soul dan Chen Zhu bergegas ke Heavenly Dao, sejumlah besar pengikut di belakang, bahkan Dewa Langit Besar, dihancurkan. Perang, perang, perang. Chen Zhu berteriak 3 kali berturut-turut, dan akhirnya hancur di surga surgawi dengan jiwa langit berbintang kuno, dan sekali lagi mengenai surga-surga lagi. Ini sangat kuat sekarang semua orang tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menghancurkannya dengan terus-menerus mengorbankan jiwanya yang paling kuat untuk menciptakan kembali surga. Meskipun sedih, Su Qiang tidak memiliki air mata, dan darah mereka hampir habis. Pada akhirnya, 7 Dewa Raja Iblis, Dugu mengalahkan surga, Dewa Hantu, Chen Zan, dan semua yang terbangun semuanya bergegas, dan Chen Nan juga ingin membunuhnya, tetapi pikiran semua orang pada saat ini sama. Chen Nan, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Saya mengerti bahwa Chen Nan menarik kaki yang diinjaknya dan menatap orang-orang dengan sangat sedih. Kali ini, serangan besar terkuat dimulai, dan 5 Tuan Desolation, Lord of Desolation, Demon Lord, Battle of Chen, Lord of the Ghost, dan 7 Heavenly Masters. 10 lembah pengetahuan yang kuat, 6 peta kunci langit ajaib, Yin dan yang membunuh roda langit dan langit pertempuran pembunuhan terkuat lainnya. Semua dewa kuno mengikuti di belakang mereka. Perbaiki pedang perangku, bunuh 9 hari, percikan darahku, dan bergerak maju. Lagu perang kuno yang tragis dan tragis itu bergema di seluruh dunia, dan suara yang luas itu penuh dengan perubahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Mengetahui bahwa dia akan mati, dan dia akan menemukan kembali surga dengan kematiannya sendiri. Guci tanah tidak pecah dari kepala sumur, sang jenderal pasti akan mati sebelum pertempuran, dan kematian adalah tujuan akhir para tukang reparasi. Membunuh. Para dewa membunuh surga. Chen Nan memejamkan mata karena kesakitan. Hasilnya bisa dibayangkan, akhirnya ditakdirkan, orang-orang ini akan mati. Dewa besar Dugu mengalahkan langit, dengan iblis surgawi, Luna, Xuan Xuan, Dugu Xiaoxuan, Dugu Xiao Yue, dan 9 murid bergegas ke jalan surga, di raungan yang memekakkan telinga, semua kerabat dewa besar Dugu mengalahkan langit. Hanya dia tertawa di tangannya sendiri, kesepian dan sunyi, membunuh masuk dan keluar. Meskipun ada ribuan bahaya, bahkan jika jiwa itu tersebar, pengetahuan spiritualku masih ada, dan aku akan berjuang untuk reinkarnasi dunia. Bahkan jika 6 Taoisme itu tidak kekal, aku akan tetap hidup selamanya. Dao Surgawi. Surgawi Dao. Surga telah kehilangan arahnya, mengapa harus Feng Tian? Mata dewa besar Dugu mengalahkan dunia dengan air mata, menangis anggota keluarga, dan menangis murid. Seorang, Dugu, membunuh 7 masuk dan 7 keluar, dan akhirnya masuk ke surga. Ghost Lord juga bergegas di langit, mematahkan tulang belulangnya. Iblis melihat kembali ke Qianlong, si penyihir, iblis besar, dewa yang tidak dikenal dan orang-orang lainnya. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi berat, dan akhirnya berkata, aku ingin menjadi yang terkuat, jangan salahkan aku. Tidak ada penyesalan. Keempat berteriak serempak. Mereka tahu bahwa setan itu gila, untuk mendapatkan kekuatan terkuat, dia ingin membunuh saudara, bunuh diri, dan bunuh musuh. Darah melintas, dan Raja Iblis menghancurkan miliknya, menghancurkan jiwa-jiwa iblis besar, Qianlong, pesulap, dewa tidak dikenal, dan seterusnya, dan mengintegrasikan mereka ke dalam jiwanya sendiri. Iblis itu gila, jadi teknik-teknik ekstrim menjadikannya orang gila, ia merangsang dirinya sendiri, ia mengaum, meratap, menangis, penampakan jiwa cepat dan tua, dan akhirnya bergegas ke surga. Dia tidak pernah keluar lagi. Tapi sama seperti Dugu mengalahkan surga, itu membuat surga benar-benar redup. 1 generasi setan jatuh. 7 Jujubes adalah 1, dan dunia tidak terkalahkan. 7 Jumaid akhirnya melihat kembali ke Chen Nan, menatap beberapa anak, beberapa tetes air mata kristal yang ditaburkan di udara, dan kemudian bergegas ke surga. Ibuku, sayangku, sayangku. Beberapa anak menjerit seperti darah kukuk, dan mereka yang mendengarnya akan menangis dengan sedih. Chen Nan menatap Qi Jue Tiannu dengan pukulan berat ke Heavenly Dao, dan hancur di dalamnya. Dalam keadaan trans, dia melihat Meng Ke'er dan Tai Xuan, yang terjerat dengan cinta dan benci, dan tersenyum padanya dengan penyesalan. Dia melihat naga. Sosok yang kesepian menghilang, ia melihat sosok Nalan Ruoshui memudar, ia melihat. Adegan masa lalu muncul di depan mata kita. Hati sedih, putus asa untuk mati, dan putus asa ke surga, tetapi Chen Nan akhirnya hanya bisa menyaksikan tragedi terjadi. Dilahirkan untuk perang, mati untuk perang. Chen Zan akhirnya bergegas ke Heavenly Dao. Dia menghancurkan dunianya yang sempurna dan membuat cahaya Heaven Dao benar-benar redup ke titik terendah. Hasilnya tidak masalah, kami dulu ada, kami dulu bertarung, semua ini sudah cukup.
Setelah satu generasi pertempuran Tian Jiaochen menghantam Heavenly Dao, mereka jatuh cinta dengan yang mereka cintai. Para dewa kuno di belakang meraung dengan kesedihan, dan semua orang bergegas. Suan Suan, Suan Suan, sosok gila berlari ke jalan surga, berteriak dan berteriak, Zhou Boku bergegas. Feng Ming bergema di langit dan bumi. Kombinasi Phoenix Timur dan Phoenix kecil runtuh di jalan surgawi. Bayi naga berubah menjadi tubuh naga surgawi. Ziguang melonjak ke langit, Zijin Shenlong meraung, membunuh masa lalu, dan akhirnya sebelum asap abu-abu menghilang. Menghadap naga perak Jiasili di belakangnya dengan lemah berkata, seandainya kau lihat, aku bukan Zhou Chong, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Petik 2. Aku tahu, aku selalu tahu. Yinlong Jiasili mengambil tangannya dan mati sambil tersenyum. Dewa-dewa kuno semuanya mati, dan semua orang kuat di dunia ini telah jatuh. Pada akhirnya, Raja Manusia naik ke langit, dan rahmatnya yang tak tertandingi selamanya terpatri dalam benak Chen Nan. Dia menghirup, aku adalah raja, perintahkan jiwa-jiwa semua makhluk, miliaran makhluk hidup, tolong ikuti aku dan kalahkan surga. Ren Wang melihat ke belakang dan tersenyum pada Chen Nan, jika ada kehidupan setelah kematian, sampai jumpa lagi. Postur indah itu, yang sedih dan kesepian kembali, membuat mata Chen Nan kabur. Raja manusia memimpin semua jiwa-jiwa yang tersisa ke Dao Surgawi. Satu generasi Hongyan Tianjiao meninggal. Kesedihan pada pandangan terakhir tertanam dalam hati Chen Nan selamanya. Mati, semua orang mati. Chen Nan berduka dan menatap langit. Ayah, hanya 5 anak yang tinggal di sekitarnya. Kelima anak itu hampir pingsan, mereka mengalami begitu banyak hal. Su Qiang meninggal satu demi satu. Ibunya berangkat ke jalan yang tidak bisa kembali, yang menghantamnya terlalu keras. Anak-anakku, Chen Nan memeluk mereka. Aku, hidup ini sangat baik. Setelah jiwa tak berujung yang dipimpin oleh Raja Manusia akhirnya terpukul keras, meskipun jalan surgawi runtuh, itu tidak hancur, dan itu mengumpulkan kekuatan lagi. Tapi kamu akan tetap mati pada akhirnya. Mata Chen Nan meneteskan air mata. Pada beberapa terakhirmu, meskipun Tian Dao hampir hancur, tetapi sekarang jika hanya seorang master melawan tingkat surga, masih tidak bisa benar-benar menghancurkannya. Bukan aku, ini sinergi nyata dari semua makhluk hidup. Teriak Chen Nan. Mustahil. Tian Dao mencibir, Raja Manusia telah kehabisan kekuatan terakhir semua makhluk hidup. Tidak ada yang mustahil, karena aku adalah makam yang hidup. Dalam hatiku, di dunia asalku, pikiran semua makhluk hidup telah terkumpul. Raja Manusia telah kehabisan kekuatan jiwa semua makhluk hidup, tetapi kesadaran spiritual dari ratusan juta makhluk selalu terkubur dalam tubuh saya dan belum habis. Petik 2. Mustahil. Makhluk hidup menghancurkan surga. Chen Nan membuka hatinya, membiarkan kekuatan sumber keluar dari roh makhluk hidup, dan akhirnya kekuatan seperti lautan akhirnya menelan jalur surgawi yang jatuh ke keadaan paling lemah. Itulah pikiran semua makhluk. Mereka menghancurkan kebencian Dao surgawi yang lemah, dan surgawi Dao benar-benar hancur. Apakah semuanya sudah berakhir? Chen Nan menatap kosong ke dunia yang hancur ini, hatinya tak terbandingkan kosong. Aku abadi. Suara lemah keluar lagi, sentimen semua makhluk hidup telah hancur, dan Heavenly Dao diatur kembali. Mustahil. Chen Nan hampir putus asa. Dengan pengorbanan yang begitu besar, apakah itu akan gagal pada akhirnya? Ayah, tolong lanjutkan pertempuran. Kelima anak itu menangis dan berubah menjadi prajurit sihir pada saat yang sama. Kami adalah senjata ayah kami adalah totem pemujaan semua makhluk, dan kami telah mengumpulkan di akar kami sentimen luas dari semua makhluk, menghancurkan kami dan membunuh surga. Chen Nan menjerit di langit, dan dia mengangguk sedih. Suan Wu Jia bersinar terang, bergetar dengan getaran logam, menutupi tubuh Chen Nan. Kabel hari yang mengantuk berputar dan bergetar terus-menerus, melilit lengan Chen Nan. Busur Hou Yi brilian dan tergantung di depan Chen Nan. Pedang Rif merobek kekosongan dan muncul di tangan kiri Chen Nan, dan pedang naga adalah pembunuh, muncul di tangan kanan Chen Nan. Akhirnya, Chen Nan merasa ada getaran yang datang dari dunia batin, dan Gu Dunxi berani untuk bangun sendiri, membentuk perisai kuno yang lengkap dan menghalangi dia di depan Chen Nan. Membunuh. Chen Nan menumpahkan darah dan air mata, melambaikan prajurit ajaib yang ditransformasi dari anaknya sendiri, dan membunuh menuju surga. Aku tidak bisa dihancurkan. Tian Dao menggeram, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia gemetar dan dia takut. Buka busur Hou Yiku, bunuh. Panah dewa yang dibentuk oleh sentimen semua makhluk hidup yang ditembakkan ke jalan surgawi, dan busur Hou Yi hancur. Menari pedangku, ayunkan pedang nagaku, pedang rusak, naga rusak. Sentimen tanpa akhir dari semua makhluk hidup meledak ke surga. Chen Nan telah mengaburkan matanya dengan darah dan air mata. Dia mengubur kehidupan anaknya sendiri. Sleepy Sky, kabel langit yang mengantuk berantakan dan jatuh, melesat ke jalan surga, dan seorang anak lagi dimakamkan oleh hidupnya sendiri. Akhirnya, Chen Nan bergegas langsung ke Dao Surgawi, perisai kuno hancur, dan baju besi Suan Wu hancur. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia bahkan menghancurkan dunia aslinya. Bahkan jika jalan surgawi dipadamkan dan hidup, itu akan menjadi rasa sakit yang tak terbatas baginya, dia memilih kematian yang paling tragis. Dao Surgawi akhirnya hancur dan benar-benar hancur. Chen Nan merasa sakit karena dia tidak mati. Kekuatan kecil dari dunia asli mengembun dan dia perlahan-lahan diperbaiki. Dia masih melawan tingkat surgawi, tetapi bagaimana jika dia sekuat surga?
Sekarang orang-orang yang dicintainya, teman-teman, dan bahkan musuh-musuhnya telah pergi, hanya dia yang hidup sendirian di dunia yang hancur ini dan di kuburan besar ini. Aku makam, dan akhirnya aku masih makam. Chen Nan menyeringai, memandang dunia kematian yang hancur. Namun, pada saat ini, kekuatan besar datang dari benua yang cerah, membangunkan Chen Nan. Surga, bukankah dia masih mati? Mata Chen Nan meneteskan darah. Aku adalah jalan surgawi baru yang disusun oleh pikiran semua makhluk. Suara besar datang. Dalam sekejap, Chen Nan dan Xin Tiandao mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah hening beberapa saat, Xin Tiandao berkata, saya tahu bahwa saya masih sangat lemah. Anda dapat mengendalikan saya sepenuhnya, dan Anda menjadi Dao surgawi dan menjadi tuan. Aku tahu, jika kamu melepaskan kesempatan ini, aku dapat mencoba untuk membangkitkan jiwa perang yang sudah mati. Waktunya terbatas, dan kamu harus segera mengambil keputusan, jika tidak jiwa perang yang terkuat pun tidak akan dibangkitkan. Suara luas Tiandao terdengar. Ada terlalu banyak godaan bagi orang lain untuk mensintesis jalan surgawi, dan itu akan menjadi satu-satunya penguasa di dunia. Namun, untuk Chen Nan, dia telah menunggu kotoran dan mengalami begitu banyak, apa yang tidak bisa dilihat, bahkan jika Yunei adalah yang pertama. Bisakah saya mendapatkan kembali mantan istri dan anak-anak saya? Bisakah saya mendapatkan kembali teman lama saya? Lonely Yunei dihormati, mungkin juga mati. Aku tidak pernah memikirkan He Tiandao, aku ingin kamu menyelamatkan mereka segera. Tidak mungkin untuk hidup dengan segera, itu membutuhkan waktu yang lama. Sekarang saya akan bergabung dengan semua makhluk hidup dan memercikkannya ke dunia yang hancur ini, memadatkan kesadaran spiritual mereka yang hancur. Pada akhirnya, dunia yang rusak ini dimurnikan dan bergabung ke benua yang cerah. Karena kamu bahkan tidak mau melakukan Heavenly Dao, maka aku merasa lega. Untuk menghindari generasi Dao surgawi yang jahat, aku akan memasukkan sel hati ke dalam tubuhmu. Kamu tidak dapat mendominasi semua makhluk, tetapi kamu dapat menghancurkanku. Yang paling adil, tetapi ia tidak memiliki keinginan egois, dan memasukkan tanda hati asli ke dunia asli Chenan. Bertahun-tahun, tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, benua cahaya tidak memiliki dewa, hanya Chenan yang kuat melawan langit. Pada akhirnya, dia tidak ingin menjadikan benua yang cerah itu tempat yang istimewa lagi, mengubahnya menjadi planet biru laut. Namun, beberapa pola utama tidak berubah. Dia menunggu sendirian di Dugu, menunggu teman dan kerabatnya datang ke dunia ini lagi. Tidak sampai suatu hari ketika planet biru Aqua tak bertuhan menunjukkan beberapa kekuatan besar yang Chen Nan bangun. Melihat sosok Wei An, Chen Nan memberi hormat ke tanah. Aku pergi sendiri. Iblisku juga. Aku akan pergi berperang. 4 jiwa terkuat kembali lebih dulu. Setelah memberitahu Chen Nan kemana dia pergi, dia meledak ke langit berbintang. Pada tahun-tahun tak berujung sejak itu, Chen Nan telah bertemu satu sama lain kenalan, tetapi mereka bukan dewa lagi, dan telah diintegrasikan ke dalam semua makhluk hidup, dan hanya beberapa orang yang masih mempertahankan beberapa praktik budidaya. Dugu mengalahkan langit, iblis, Del, telah muncul untuk menarik kerabat dan teman-teman mereka. Legenda 9 Putra Longsheng membuat Chen Nan menemukan Zijin Shenlong dan Jia Sili. Naga dan Phoenix menguntungkan, jadi Chen Nan menemukan bayi naga dan Phoenix kecil. Pada akhirnya, Chen Nan mengembangkan perang liar dengan mana. Adegan pertempuran palsu ini tercermin dalam pikiran semua makhluk hidup, menginspirasi niat para pejuang dari para mantan pembudidaya, dan membuat banyak pembudidaya yang pernah memulai jalan menuju surga karena kesalahan ini terbangun oleh pertempuran. Namun, ketika semua makhluk bangun, mereka juga memiliki ingatan khusus, yang telah menyebabkan penyebaran dongeng di generasi selanjutnya. Bertahun-tahun adalah seperti pesawat ulang-alik, ketika Chen Nan mendengar bahwa Jenderal Qin Guo Baiki mengadu ratusan ribu tentara, dia tahu bahwa Heiki telah kembali, tentu saja, Baiki akhirnya menghilang dengan membunuh dan kembali ke alam ilahi, menjadi Heiki. Kenalan kembali satu demi satu. Chen Nan senang, Chen Nan bersemangat. Pada akhirnya, Tianxin Yuxin, Lingxin Yuxin, dan Chengxi ditemukan oleh Chen Nan, mereka telah berubah menjadi bunga giok, dan kesadaran spiritual mereka belum terbangun, Chen Nan dengan hati-hati membawa mereka ke dunia batin. Setelah menunggu selama bertahun-tahun tanpa akhir, Chen Nan tidak menemukan Raja Rakyat, juga tidak menemukan 7 keajaiban surga, juga tidak menemukan anak-anaknya sendiri, sampai suatu hari ia berjalan ke Gunung Yandang, seorang tokoh cantik di kejauhan berjalan melewati bunga-bunga, Chen Nan membeku sepenuhnya. Selanjutnya, dia bangun seperti mimpi dan bergegas. Gadis di depan berhenti dan menunjukkan wajah yang cantik di depan mata Chen Nan, tidak terkontaminasi dengan napas sedikit pun dari dunia, seperti peri yang adil. Pakaian putih berkibar dan rambutnya ringan, dan sepasang mata yang cerdas menatapnya tanpa berkedip, dan ada jejak warna yang tidak menyenangkan di wajah Wu Shuang. Orang-orang jahat, mengapa kamu selalu mengikutiku? Gadis itu sangat imut dan marah, dia mengerutkan mulutnya seperti anak kecil. Tapi ini tidak sok, seperti yang bisa dilihat dari mata yang jernih, ini sepenuhnya alami. Mata seseorang adalah jendela jiwanya, mata gadis itu sejernih mata air yang jernih dan seterang bintang, ia semurni elf. Chen Nan merasakan air mata kristal bergulir di matanya, adegan yang sama, kata-kata yang sama, dia seperti patung kayu. Segalanya tampak kembali di masa lalu. Aku Chen Nan, aku Chen Nan. Chen Nan memandang wanita itu dengan gembira. Namun, gadis itu rupanya menghubungkannya dengan orang jahat dan melarikan diri sendirian.
Tidak sampai setengah bulan kemudian gadis itu secara bertahap percaya bahwa dia tidak berbahaya. Namaku Yuxin, dan aku dijemput oleh Tuan di bunga-bunga di malam hujan. Mendengarkan kata yang akrab ini, Chen Nan hampir menangis, bukan karena dia rapuh, tetapi kebahagiaan yang hilang, yang menggerakkannya. Chen Nan melihat hantu itu mengangguk padanya di puncak gunung dan tersenyum. Pemilik hantu ini adalah penguasa raja. Chen Nan merasakan kekuatan tidur Yuxin dan sumber nafas yang tak terlupakan itu. Dia yakin bahwa ini adalah Yuxin sekali, tapi dia terluka terlalu parah, dan butuh waktu lama untuk bangun. Aku masih punya saudara perempuan yang juga dijemput oleh tuannya. Sungguh, siapa namanya? Namanya Kijue, kamu tidak boleh menertawakannya. Chen Nan membeku dan bertanya dengan heran, ada apa dengannya? Dia bisa membedakan 7 saudara perempuan. Segera, Chen Nan menemukan 7 gadis surgawi yang luar biasa yang belum terbangun. Dia juga terluka parah, dan kesadaran spiritual 7 wanita belum terbangun. Di gua kuno tempat mereka tinggal, Chen Nan sebenarnya menemukan pedang naga besar, pedang langit terbelah, baju besi Xuanwu, busur Houyi, kabel surga yang mengantuk, dan batu berani. Mereka semua hancur, mereka paling terluka. Anak-anakku, Chen Nan mengambil prajurit-prajurit ajaib ini dan menanamkan mereka ke dunia asalnya sendiri. Ayah, betapa baiknya. Beberapa anak melaporkan fluktuasi mental yang lemah. Beberapa anak dengan batu giok bubuk dan batu giok yang diukir keluar dan dibebaskan dari tubuh. Meskipun mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat, mereka terbangun. Layak menjadi totem yang pernah disembah oleh semua makhluk hidup. Tahu, Chen Nan mengambil tangan kecil mereka dari dunia batin. Beberapa anak yang diukir dalam batu giok segera dipeluk oleh Yuxin dan Kijue. Oh, Paman Long meraung, dan Kaisar Qin dan Han Wu bergetar. Bahkan Mihair, Dade Dawei Baby Tianlong akan datang. Selanjutnya, Little Phoenix juga terbang. Melihat reuni keluarga Chenan, Zijin Shenlong berkata dengan sedih, Anda harus membebaskan 9 anak saya dan istri saya yang tersayang, mereka sudah bereinkarnasi. Tenang, ya, Chen Nan tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Bahkan Mihair, Chen Nan, apakah Anda tahu bahwa kepala botak kecil Xuan Zhang mendirikan agama Buddha di barat dengan dukungan makam penjaga lama? Yang paling tak tahu malu adalah Nangong Yin. Dalam reinkarnasi, itu diklaim sebagai kepala 4 talenta besar Jiangnan. Ayo pergi dan lihat mereka. Chen Nan membawa semua orang dan bergegas ke dunia tengah. Kuil bunga persik di Taohuawu, bunga persik dewa di bawah kuil bunga persik. Bunga persik dewa menanam pohon persik dan memetik bunga persik untuk uang anggur. Bangun hanya duduk di depan bunga, mabuk masih tidur. Orang lain menertawakanku terlalu gila, aku tertawa tidak ada yang bisa melihat. Petik 2. Bukankah itu pencuri Nangong Yin? Dia akan datang untuk memimpinnya 100 tahun kemudian. Chen Nan membawa semua orang pergi. Sejak itu, Chen Nan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Para dewa yang mati dalam pertempuran surga layak dikagumi. Chen Nan perlu menemukan mereka dari semua makhluk hidup.